Amerika gagal bayar utang. Departemen Keuangan Amerika Serikat memperkirakan tidak perlu mengambil tindakan luar biasa pada 2 Januari untuk mencegah Amerika Serikat gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang. Hal itu diungkap oleh Menteri Keuangan Janet Yellen dalam suratnya kepada anggota parlemen pada Jumat 27 Desember. Yellen menulis bahwa utang Amerika Serikat diperkirakan turun sekitar 54 miliar dolar pada 2 Januari. Berdasarkan kesepakatan anggaran pada 2023, Kongres menangguhkan pagu utang hingga 1 Januari 2025. Departemen Keuangan Amerika bisa membayar tagihannya untuk beberapa bulan lagi. Tetapi Kongres harus mengatasi masalah ini pada tahun depan. Kegagalan untuk bertindak dapat berakibat Departemen Keuangan tidak bisa membayar utangnya. Gagal bayar utang AS kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi yang berat. Amerika utang 36 triliun dolar. Utang nasional Amerika Serikat atau AS dilaporkan telah melampaui angka 36 triliun US dollar atau sekitar 568.800 triliun rupiah dalam kurs 15.800 rupiah per US dollar. Dengan angka tersebut, mengutip asdepclock.org, setiap pria, wanita, dan anak di Amerika saat ini menanggung beban utang 106.600 US dollar atau lebih dari 1,6 miliar rupiah. Data juga menunjukkan bahwa rasio utang federal terhadap PDB sekarang berada di angka 122,85%, naik dari 55,36% pada tahun 2000 dan 34,71% pada tahun 1980. Dengan memperhitungkan utang negara bagian, lokal, pinjaman mahasiswa, kartu kredit, dan pribadi, utang AS diperkirakan berjumlah lebih dari 102,63 triliun US dollar, hampir menyamai nilai dari seluruh ekonomi global pada tahun 2023 yang sebesar 105,4 triliun US dollar. Utang nasional AS telah merangkak naik selama 45 tahun terakhir, sebagian besar disebabkan oleh pengeluaran militer dan perang yang tidak bertanggung jawab secara fiskal, kurangnya akuntabilitas di Kongres dalam menyeimbangkan anggaran, serta banyak faktor lainnya. Ekonom terkemuka di Departemen Keuangan AS telah lama meremehkan pentingnya utang federal dengan mengutip pertumbuhan ekonomi dan kekuatan ekonomi AS dalam sistem ekonomi dan keuangan global dalam filosofi fiskal yang terlalu besar untuk gagal, yang dilambangkan oleh kutipan dari industrialis Amerika J. Paul Getty bahwa jika Anda berutang 100 US dollar kepada bank, itu masalah Anda. Jika Anda berutang 100 juta US dollar kepada bank, itu masalah bank. Namun, tren terkini, termasuk menurunnya daya tarik dolar AS dalam perdagangan dunia, berkat persepsi mata uang tersebut sebagai senjata untuk melawan negara-negara seperti Rusia dan Iran, kebangkitan kekuatan industri Cina, dan pencarian hubungan dagang di luar lingkup pengaruh politik dan ekonomi AS, serta pembentukan dan penguatan lembaga internasional seperti blok BRICS,
setelah menantang gagasan bahwa para pemimpin AS dapat menutup mata terhadap beban utang selamanya. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan mendorong Amerika bangkrut. Tulis miliarder teknologi Elon Musk yang baru-baru ini ditunjuk oleh Donald Trump untuk mengepalai Badan Penasehat Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru dalam sebuah posting X minggu lalu. Celoteh Musk tersebut menggemakan sentimennya bahwa AS menghadapi darurat keuangan dengan hanya pembayaran bunga atas utang yang merupakan 23% dari semua pendapatan pajak federal. Sementara, baikir dari Institute of International Finance telah memperingatkan bahwa pemotongan pajak yang diusulkan Trump dapat meledakkan utang nasional jika tidak disertai dengan pemotongan pengeluaran. Kekhawatiran ini menggemakan sentimen yang diungkapkan oleh CEO JP Morgan, Jamie Dimon, pada bulan Januari yang menyebut utang sebagai jurang yang sedang dituju ekonomi AS dengan kecepatan 60 mil per jam.